Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Izzah, NIM 1861238, kelas manajemen KPSDMC 2018. Saya akan membahas analisis dan alasan pemilihan bidang usaha, kemudian aspek hukum, lalu aspek lingkungan, dan yang terakhir aspek pasar dan pemasaran. Langsung saja, di sini saya akan menganalisis bidang usaha bisnis properti. 1. Pengertian bisnis properti. Bisnis properti merupakan sebuah bisnis yang berfokus pada properti, dan pada saat ini, bisnis ini merupakan salah satu bisnis yang sangat potensial. 2. Alasan memilih bisnis properti karena bisnis properti merupakan bisnis yang digemari untuk para investor, serta sifatnya yang bisa bertahan lama dalam waktu yang lama atau berjangka panjang. Harga properti yang selalu naik setiap tahunnya juga merupakan sebuah keuntungan bagi para investor, dan itu salah satu alasan mengapa investasi properti ini sangat potensial. 3. Aspek hukum bisnis properti. Dari segi aspek hukum, ada 6 lingkup kajian hukum secara garis besar, yaitu A. Hukum pertanahan atau agraria, B. Hukum administrasi, C. Hukum bangunan atau konstruksi, D. Hukum perpajakan, E. Hukum perlindungan konsumen, H. Hukum perjanjian. Syarat legalitas badan usaha sebelum menjalankan atau memulai bisnis properti ini harus mengenal bentuk-bentuk perizinan agar dapat menjalankan bisnisnya dengan lancar dan tanpa hambatan, di mana perizinan tersebut adalah: 1. Memiliki badan hukum, apakah itu berupa CV atau PT agar lebih mudah dalam pengurusan izin dan pencarian modal. 2. Mengurus dan harus memiliki kelengkapan dokumen seperti akte pendirian badan usaha, izin domisili, NPWP, TDP, SIUP, dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM. 3. Lebih baik bisa bergabung dan memiliki sertifikat dari REI sebagai wadah perkumpulan dari pengusaha properti di Indonesia. 4. Harus memiliki izin lokasi. 5. Harus memiliki site plan. 6. Harus disesuaikan dengan RUTR dan juga KRK agar tidak terjadi kesalahan dalam peruntukannya. 7. Perizinan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Dan 8. Harus ada advice planning atau plan. 4. Aspek lingkungan bisnis properti. A. Lingkungan organisasi, dan B. Lingkungan industri. Terdapat analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan, adanya permintaan pembangunan perumahan oleh masyarakat, adanya lembaga keuangan sebagai pemberi pinjaman modal, serta ketersediaan lahan yang strategis untuk pembangunan perumahan. 2. Weakness atau kelemahan, tingginya harga bahan baku pembangunan perumahan dan minimnya promosi yang dilakukan sehingga developer tersebut kurang memiliki banyak relasi. 3. Opportunity atau peluang, adanya insentif dari pemerintah tentang pembangunan perumahan rakyat, perkembangan perkotaan, dan jumlah penduduk yang memerlukan pasokan rumah. 4. Threat atau ancaman, adanya developer lain yang menyaingi pembangunan perumahan, serta tingginya pengembangan apartemen sebagai alternatif tempat tinggal. SWOT Strategy Planning. A. SO, melakukan pembangunan perumahan untuk rakyat serta memperoleh insentif dari pemerintah dan tersedianya lahan strategis serta meningkatnya jumlah permintaan pembangunan. B. WO, memanfaatkan insentif yang diperoleh dari pemerintah untuk mengatasi bahan baku bangunan yang mahal. C. ST, meningkatkan mutu atau kualitas perumahan dengan lahan strategis dan mampu bersaing dengan developer lain. Dan yang terakhir WT, yakni mampu bersaing dengan developer lain melalui peningkatan promosi dan memiliki keunikan daripada perumahan yang lain. C. Lingkungan makro. 1. Analisis ekonomi dalam bisnis properti ini menunjukkan bahwa jika dengan adanya kebijakan pemerintah menurunkan suku bunga pinjaman, hal ini menjadi menarik minat konsumen untuk memiliki rumah dengan KPR dan menurunnya juga bunga deposito. 2. Analisis dampak sosial budaya. Analisis dalam bisnis ini menunjukkan perkembangan sosial saat ini, bahwa orang yang mapan dan sudah berkeluarga atau yang baru menikah punya keinginan memiliki rumah sendiri dalam usaha ini. 3. Analisis dampak politik.
menunjukkan adanya kebijakan pemerintah tentang adanya program infrastruktur dan pembangunan sejuta rumah. 4. Analisis dampak teknologi, bahwa dengan penggunaan teknologi yang mutakhir dapat menunjang kelangsungan bisnis properti dalam melakukan pembangunan suatu perumahan. 5. Analisis dampak lingkungan hidup. Analisis ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan memerlukan waktu dan proses dan ini menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitarnya, maka perlu dilakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar. 5. Aspek pasar dan pemasaran bisnis properti. A. Analisis pasar. 1. Market share. Besarnya pangsa pasar yang bisa kita peroleh dapat dianalisa dengan melihat karakteristik demografi dan kemajuan ekonomi setempat. 2. Market size. Menganalisis tentang besaran pangsa pasar untuk mengetahui potensi pengguna atau keuntungan yang nantinya bisa didapatkan dari penjualan properti di daerah tersebut. 3. Segmentasi pasar. Menetapkan segmentasi pasar yang dibidik berpedoman kepada kondisi perekonomian penduduk setempat. 4. Spending group. Menganalisis tentang kemampuan kelompok belanja sesuai pendapatan individu. 5. Competition influence. Menganalisis seberapa besar pengaruh persaingan terhadap perkembangan bisnis properti. Jika pengaruhnya besar, dapat memicu kerugian, maka perlu memperbaiki strategi yang digunakan selama ini. 6. Customer mix. Melakukan analisis terlebih dahulu terhadap marketing mix, yaitu produk, promosi, harga, dan distribusi untuk mengetahui seberapa besar customer mix terhadap bisnis properti ini. Dan yang terakhir, kompetitori. Menganalisis tentang jumlah, kekuatan, dan kelebihan yang dimiliki kompetitor dalam bisnis yang sama sehingga mampu memutuskan strategi yang tepat untuk bisnis ini. B. Market mix. Produk untuk perumahan berarti tipe rumah yang bervariasi, ketersediaan kebutuhan penghuni, dan kualitas bangunan. Selanjutnya price. Harga harus sesuai dengan kualitas rumah yang dijual serta sistem pembayaran yang fleksibel. 3. Place atau distribution. Lokasi perumahan yang strategis dan fasilitas di dalam perumahan yang memadai. 4. Promotion. Menggunakan iklan baik media cetak, media elektronik, online, media sosial, dan media luar ruang misalnya billboard. Selanjutnya partisipan atau people. Perusahaan harus mempunyai sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kepribadian yang baik. Selanjutnya physical evidence. Dapat berarti kantor pemasaran yang representatif serta konsumen dilayani dengan baik oleh tenaga penjualan. Dan yang terakhir proses adalah urutan pelaksanaan. Artinya, konsumen mendapatkan informasi dari penjual mengenai urutan pembelian, proses kredit, serah terima, bangunan, dan hak untuk melakukan komplain. C. Market strategi. 1. Segmenting terbagi menjadi segmentasi pasar geografis, yakni lebih menitik beratkan tempat pada kota karena perkotaan banyak masyarakat yang tidak mempunyai tempat tinggal yang menetap. 2. Segmentasi pasar demografis dititikkan pada usia karena konsumen yang dituju adalah konsumen yang memiliki usia produktif 17 tahun ke atas, minimal memiliki KTP untuk pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, segmentasi pasar psikografis tidak jauh beda dengan segmentasi pasar demografis yang menyesuaikan berdasarkan kelas sosial konsumen. 2. Targeting. Target pemasarannya ditujukan untuk konsumen yang memiliki usia produktif 17 tahun ke atas, minimal memiliki KTP, dan konsumen kelas sosial tinggi maupun kelas sosial menengah. 3. Positioning produk. Terdapat 4 bagian, yaitu penentuan posisi menurut atribut, penentuan posisi menurut manfaat, penentuan posisi menurut penggunaan, serta penentuan posisi menurut pemakai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.